Shalom Bapak Ibu, jemaat dimanapun berada. Bertemu dengan saya kembali, Penatua Novano Mesloi, dalam pujian pada hari ini. Yang mana pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu kami ajak untuk sama-sama tundukkan kepala, kita minta bimbingan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa sumber kehidupan, dalam menyertai dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kehidupan kami, baik hamba maupun Bapak Ibu, adik-adik dimanapun berada, selalu dalam perlindungan daripada Tuhan dan diberikan kesehatan. Bapa, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Engkau berikan roh hikmat, tuntun hamba supaya dapat hamba membawa kebenaran firman-Mu ini seturut daripada kehendak-Mu saja. Dan ada berkat yang bisa kami petik dari pembacaan dan perenungan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, sambut dan dengar doa yang tidak sempurna ini. Kami landaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead
kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki masa lalu, termasuk kenangan yang indah ataupun yang menyakitkan. Kenangan itu bisa kenangan yang baik, bisa juga kenangan yang tidak baik, bahagia atau tidak bahagia. Nah, di sini Yefta sendiri memiliki masa lalu yang sangat pahit, yakni ketika dia diusir oleh ibu tirinya dan saudara-saudaranya karena ia adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan sundal. Kepahitan masa lalu semakin bertambah ketika lingkungan sekitarnya, yakni para tua-tua Gilead, turut membenci dan mengusir dari keluarganya. Ini kita bisa baca di dalam ayat yang ke-7. Nah, akibat daripada pengusiran tersebut, Yefta pun lari dari saudara-saudaranya dan terpaksa menetap di tanah Tob. Di sana ia bersekutu dengan para petualang yang kemungkinan merampok suku-suku, dengan para petualang yang kemungkinan merampok suku-suku Kanaan demi melindungi desa-desa Israel. Perbuatan Yefta inilah yang kemungkinan memotivasi para tua-tua Gilead untuk datang kepadanya, lalu membujuknya agar ia menjadi pemimpin Israel melawan Bani Anom. Merespon permintaan orang-orang Gilead, Yefta mengajukan syarat. Ia ingin supaya mereka mengangkatnya menjadi kepala jika Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadanya. Kesepakatan pun terjadi dan kehidupan Yefta berangsur-angsur pulih. Kini ia menjadi panglima yang dihormati dan diandalkan oleh bangsanya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yefta memperlihatkan bahwa setiap persoalan ada tanggal kadaluarsanya. Memang persoalan adalah perkara yang tidak terhindarkan di dunia ini. Namun jika persoalan itu disikapi dengan tepat, ia dapat menjadi satu kesempatan untuk mengupayakan kesejahteraan. Sama seperti kepada Yefta, Tuhan berkenan memulihkan setiap luka masa lalu yang menyakiti kita, asalkan kita percaya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengganti cibiran dan hinaan menjadi prestasi dan pujian. Ini yang sudah didapat daripada Yefta. Dia diusir dan akhirnya dia dapat memimpin. Tuhan sendirilah yang akan mengukuhkan identitas kita sebagai orang yang diperkenankannya. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar untuk mengampuni dan melupakan peristiwa baik suka maupun duka, pahit, dan hal-hal yang
tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk tidak membiarkan masa lalu yang menyakitkan itu untuk menghalangi kita menyambut daripada panggilan Tuhan. Marilah kita sama-sama mau belajar dari Yefta. Walaupun dia dalam kehidupannya dia mengalami sakit, hati yang sakit, tetapi Tuhan memulihkan dia dan memberikan dia satu kepercayaan hingga dia dapat memimpin pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah diri kita untuk kita sama-sama memulai sesuatu lembaran baru dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melayani di tengah-tengah jemaat ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami melalui pelajaran daripada seorang Yefta yang diasingkan, yang dikucilkan, tetapi Tuhan memulihkan dia, membangkitkan dia, biar dia dapat menjadi seorang pemimpin. Biarlah kami yang Tuhan berkati semuanya untuk bisa mempelajari pelajaran daripada seorang Yefta, bahwa kita harus tetap mau belajar mendekatkan diri, belajar dari hal-hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, sambut dan dengar doa yang tidak sempurna ini yang kami landaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.